Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliana Zeni Kurniawati, NIM 2060227 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2020A. Akan membahas tentang 1. Cara mengelola hasil tes. 2. Cara mengelola hasil non-tes. Mengelola hasil tes. Menurut Zainuddin Arifin 2016, tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Menurut Zainuddin A. dan Mulyana 2007, karakteristik tes yaitu 1. Tes dapat berbentuk pertanyaan. 2. Tes dapat berbentuk tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 3. Tes menghendaki adanya jawaban atau cara mengerjakan yang benar. Fungsi tes. 1. Sebagai alat pengukur terhadap siswa. Dalam kaitannya dengan ini, tes memiliki fungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajar, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah beberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Mengelola non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan observasi. 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. 2. Pengukuran perilaku kelas atau baik perilaku guru maupun peserta didik, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial atau social skill. 3. Menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi dalam suatu sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat. Wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan alat komunikasi. Bentuk pertanyaan wawancara. 1. Bentuk pertanyaan berstruktur. 2. Bentuk pertanyaan tidak berstruktur. 3. Bentuk pertanyaan campuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.